Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang kita katakan bahwasanya dua pembahasan kita gabungkan menjadi satu. Sebelumnya kita telah membahas tentang adab berteman. Kita tahu bahwasanya teman itu sangat berpengaruh bagi diri pribadi kita. Maka sebab itulah Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa mencari teman. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Akan tetapi untuk menjadikan seseorang sebagai teman dekat yang selalu berjalan dengan kita, itu perlu kita meneliti dan mencarinya. Sehingga teman yang kita miliki itu bermanfaat buat diri kita, bukan di dunia saja tapi juga di akhirat. Manfaat bagi kita untuk di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri ditanya, wahai Sufyan, kepada siapa kami bermajelis? Artinya beliau ditanya kepada siapa kami bermajelis. Kemudian Sufyan rahimahullahu ta'ala mengarahkan kepada mereka, bermajelislah dengan orang-orang yang apabila engkau melihatnya engkau akan mengingat Allah. Perbuatannya akan mendorong kalian pada akhirat, dan juga perkataannya akan menambah ilmu kalian. Dari sini kita tahu bahwasanya tatkala kita bermajelis juga demikian. Carilah majelis orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang baik. Sebab majelis itu juga dapat memberikan dampak buruk buat kita juga. Makanya di sini hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab majelis, adab bermajelis. Ya, sebagaimana yang disebutkan dan diajarkan oleh Islam, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita bermajelis. Di antara adab majelis yang perlu kita perhatikan, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam majelis atau keluar dari majelis. Ketika kita masuk ke dalam majelis ataupun keluar dari majelis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim fa idza arada an yakuma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah bi ahaqqa minal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, apabila salah seorang di antara kalian sampai di satu majelis, menjumpai satu majelis, ingin masuk ke dalam majelis tersebut, hendaklah ia mengucapkan salam. Hendaklah ia mengucapkan salam. Lalu apabila ia hendak bangun atau meninggalkan majelis tersebut, hendaklah ia pun mengucapkan salam. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita tatkala kita itu masuk ke dalam sebuah majelis ataupun kita ingin meninggalkan sebuah majelis, yaitu ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Dan Nabi SAW mengatakan, faman bada'akum bis-su'al, siapa saja yang memulai dengan kalian dengan pertanyaan qabla salam, sebelum dia mengucapkan salam, fala tujibu, janganlah kalian itu menjawab pertanyaannya. Sampai Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian itu memulai, ada di antara kalian yang memulai dengan bertanya sebelum mengucapkan salam, maka jangan kalian menjawab pertanyaannya. Jangan kalian menjawab pertanyaannya. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita, agar kita itu menjaga adab ketika kita memasuki sebuah majelis dan juga keluar dari sebuah majelis, yaitu dengan mengucapkan salam. Jangan lupa pertama kali yang kita lakukan adalah assalam, mengucapkan salam. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab yang diajarkan oleh Islam tatkala kita bermajlis, idza dakhala al-mar'u alla yuqima ahadan min majlisihi liyajlisa fihi, apabila kita sudah masuk ke dalam atau mau masuk ke dalam sebuah majelis, jangan sampai kita membangunkan orang yang ada di dalam majelis tersebut dengan tujuan kita duduk di tempatnya. Jangan sampai kita membangunkan seseorang, menggeser orang lain. Ini mungkin kebiasaan kita. Kita kadang tidak memperhatikan adab tatkala bermajelis. Jadi tatkala kita masuk ke dalam sebuah majelis, jangan sampai kita membangunkan orang yang ada di dalam majelis tersebut, kemudian kita duduk di tempatnya atau menggesernya. Ini adab yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai kita membangunkannya. Yang harus kita lakukan itu perluaslah. Artinya perluaslah majelis. Perluaslah majelis. Perluaslah majelis. Inilah yang diajarkan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Jadi kalau seandainya di antara kalian ada teman kalian mengatakan tafassahu, perluaslah majelisnya, maka berikanlah keluasan. Jadi tatkala kita masuk ingin duduk di suatu majelis, katakan kepada penghuni majelis atau orang-orang yang ada di majelis tersebut, luaskanlah majelis. Luaskanlah majelis agar kita diberikan tempat. Jangan sampai kita itu menggeser ataupun menyingkirkan orang lain dari majelisnya. Tapi katakan tafassahu, luaskanlah, lapangkanlah majelis, sehingga orang-orang yang ada di majelis itu memberikan tempat, melapangkan majelisnya, sehingga kita memiliki tempat duduk. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, kunna idza ataina Nabi SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi. Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan
salah seorang yang ada di suatu majlis dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat saudaranya tersebut, bal yatafassahu, akan tetapi yang dia lakukan adalah minta kepada saudaranya agar dilapangkan tempat duduk, sehingga dia diberikan tempat untuk duduk. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna, kami, kata Jabir, idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apabila kami menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Samurah mengatakan, kami tatkala ingin bertemu ataupun menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu majlis, apa kata Jabir? Jalasa ahaduna haitsun taha, kami itu duduk di mana kami mendapatkan tempat duduk. Artinya kalau seandainya majelis tersebut telah penuh, maka kami duduk di akhir majelis, di mana kami mendapatkan tempat duduk. Kami tidak pernah menggeser saudara-saudara kami, sehingga Jabir itu duduk di depan, tepat di samping ataupun di depannya Nabi SAW. Jadi Jabir tidak menggeser saudara-saudaranya, tapi beliau malah duduk di akhir majelis. Inilah adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita itu masuk ke dalam sebuah majelis. Jangan sampai kita menggeser saudara kita, menyingkirkan saudara kita, kemudian kita duduk di tempatnya. Duduklah di mana kita mendapatkan tempat. Kalau seandainya majelis tersebut telah penuh, duduk di akhirnya. Jangan sampai kita menggeser-geserkan saudara kita ataupun menyingkirkan mereka, kemudian kita duduk di tempatnya. Kenapa? Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Dan kita tahu generasi terbaik dari umat ini adalah para sahabat. Para sahabat telah memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka itu masuk ke dalam sebuah majelis. Dan mereka sering bermajelis dengan Nabi SAW atau majelis dengan para sahabat yang lainnya. Mereka tidak pernah mengangkat kaki mereka di atas pundak saudaranya atau di atas kepala saudaranya. Kita tahu tatkala sebuah majelis itu sudah padat, itu otomatis seseorang tatkala ingin duduk di paling depan, dia akan meloncati pundak saudaranya. Benar enggak? Dia akan meloncati pundak saudaranya. Dia akan mengangkat kaki di atas kepala saudaranya. Ini mengganggu. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan kita. Mereka itu memaksakan diri duduk di depan padahal majelis itu sudah padat. Kemudian dia meloncati teman-temannya di atas pundaknya, meloncati kepala temannya. Para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Abi Az-Zahiriyah, beliau mengatakan, kunna ma'a Abdullah ibn Busr, kami pernah bermajlis dengan Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, seorang sahabat, sahibin Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Abdullah ibn Busr ini seorang sahabat Nabi. Kata Abi Zahiriyah, kami pernah bermajlis dengan Abdullah ibn Busr, sahabat Nabi SAW, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Kita tahu hari Jumat itu padat. Faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid, kemudian dia melewati saudaranya, mengangkat kakinya di atas pundak saudaranya, mengangkat kakinya di atas kepala saudaranya, melewati saudara-saudaranya yang duduk di shaf. Faqala Abdullah ibn Busr, tatkala Abdullah ibn Busr melihat kelakuan pemuda tadi, kemudian dia mengatakan,
Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Beliau mengatakan pernah terjadi, katanya, seorang pemuda masuk ke dalam masjid, kemudian mengangkat kakinya di atas pundak saudaranya, kepala saudaranya, tatkala Nabi sedang berkhutbah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut, "Ijlis faqad adzaita." Tatkala Nabi berkhutbah, kemudian Nabi SAW melihat seorang pemuda masuk ke dalam masjid, kemudian mengangkat kakinya di atas pundak saudaranya, kepala saudaranya, ingin masuk ke dalam shaf yang depan. Kemudian Nabi mengatakan, tatkala beliau sedang khutbah, beliau mengatakan kepada pemuda tadi, "Ijlis," katanya, "duduklah. Faqad adzaita, engkau telah mengganggu saudara-saudaramu," kata Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada dia untuk duduk. Perkataan Nabi, "Ijlis," duduklah, ini menunjukkan larangan dari Nabi SAW agar kita tidak mengangkat kaki kita di atas pundak saudara kita, melewati shaf-shaf yang ada, dan juga kepala saudara-saudara kita. Duduklah di mana tempat kosong yang bisa kita tempati. Jangan sampai kita mengangkat kaki kita di atas pundak saudara-saudara kita ataupun kepala saudara kita. Kemudian di dalam majelis seorang sahabat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, datang seorang pemuda. Di sisi Abdullah bin Amr ini ada manusia yang demikian banyaknya sedang duduk di majelisnya. Yatakhatta ilaihi famana'uhu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengangkat kakinya di atas pundak saudaranya dan kepala saudaranya, ingin duduk di depan. Kemudian Abdullah ibnu Amr melarang pemuda tadi. Mana'uhu. Jadi sini kemudian orang-orang yang ada di majelis tersebut tatkala melihat pemuda tadi melarang dia. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan termasuk adab. Sampai urf para sahabat sudah tahu, bahkan mereka semua melarang pemuda tadi agar tidak melakukan hal demikian. Inilah yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita tatkala kita bermajlis, agar kita memperhatikan adab. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab majlis yang perlu kita perhatikan, alla yufarriq baina tsnaini fil majlis. Jangan sampai kita itu memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian kita memisahkan mereka. Jangan sampai kita memisahkan dua orang yang duduk berdampingan, kita geser mereka. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang pemuda, ayyufarriqa baina tsnaini, untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk di suatu majelis, illa biiznihima, kecuali telah mendapatkan izin dari keduanya. Kata Nabi SAW, la yahil, enggak halal bagi seorang pemuda itu memisahkan dua orang yang duduk di suatu majelis, kemudian dia duduk di situ, kecuali illa biiznihima, kecuali telah mendapatkan izin dari keduanya, keduanya. Kenapa? Ini mengganggu. Kadang seseorang itu duduk berdampingan, ini bisa jadi mereka itu ada
hajah yang akan mereka selesaikan, tapi tatkala kita memisahkan mereka berdua, ini otomatis mengganggu. Benar nggak? Mengganggu saudaranya yang sedang duduk. Nabi SAW mengatakan, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibin baitihi. Tidaklah seorang pemuda itu mandi pada hari Jumat, kemudian dia membersihkan dirinya, mandi kemudian membersihkan dirinya, memakai wewangian, minyak-minyakan, wewangian dari rumahnya. Summa yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid. Fala yufarriqu baina itsnaini, tatkala dia sampai di dalam masjid, dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk di dalam sebuah majelis. Summa yusalli, kemudian dia salat. Ma kutiba lahu, yang bisa dia lakukan sampai khatib datang. Summa yunsitu idza takallama al-imama, kemudian dia diam tatkala khatib itu berkhutbah, dia mendengarkan, fokus dengan khutbahnya imam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ini dengan syarat dia, di antara syarat-syarat tersebut, dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk di dalam sebuah majelis. Dia akan mendapatkan apa? Pengampunan dari Allah dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Perlu diketahui, pengampunan di dalam hadis ini adalah pengampunan terhadap dosa-dosa kecil. Pengampunan terhadap dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka seseorang perlu taubat darinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita bermajlis, alla yatanaja fihi ithnani duna tsalis. Jangan sampai tatkala kita itu bermajlis dengan tiga orang, jangan sampai kita itu berbisik-bisikan dengan berdua-duaan tanpa memperhatikan orang yang ketiga. Jadi kalau seandainya kita itu bermajlis dengan tiga orang, jangan sampai kita berbicara hanya berdua saja dengan meninggalkan orang yang ketiga, karena itu akan menyakiti hati dia. Akan menyakiti hati dia. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila ada kalian itu bertiga, fala yatanajatsnani dunal akhar, jangan sampai dua orang di antara mereka itu berbisik-bisikan tanpa memperhatikan orang yang ketiga. Berbisik-bisikan tanpa memperhatikan orang yang ketiga. Kadang kita itu tahu orang yang ketiga ini tidak bisa bahasa daerah misalnya. Kemudian kita dua orang ini satu daerah, sedangkan yang ketiga ini daerahnya lain. Kadang sebagian kita itu menggunakan bahasa daerah tanpa memperhatikan orang yang ketiga. Kita tahu tatkala kita berbisik-bisikan, berbicara dengan bahasa daerah, otomatis orang yang ketiga tidak akan paham dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini menyakiti orang yang ketiga. Inilah yang perlu kita perhatikan tatkala kita bermajlis. Idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar. Apabila kalian itu bertiga, maka jangan sampai dua orang di antara mereka itu berbisik-bisikan tanpa memperhatikan yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nasi min ajli ayyuhzinahu, sampai dia itu mengajak yang ketiga ikut ngobrol, karena itu semua dapat menjadikan hatinya itu sedih, menyakiti hati temannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita bermajlis, yaitu majlis yang kita adakan itu adalah majlis nasihat,
untuk saudara, dan juga selamatnya hati kita dari penipuan, makar, tipu daya buat jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk aimmatul muslimin wa amatihim, manusia secara keseluruhannya. Artinya di sini tatkala kita bermajelis, usahakan majelis itu adalah majelis yang bermanfaat, majelis yang bermanfaat, majelis yang benar-benar bermanfaat. Jangan sampai majelis yang kita datangi itu adalah majelis yang penuh dengan kemaksiatan. Jarir bin Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah SAW ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nusli kulli muslim. Aku membaiat Nabi SAW untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan juga nasihat kepada setiap muslim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, adab yang perlu kita perhatikan di dalam majlis adalah husnut tawaddud, wal basyasah wa talaqatul wajh, agar kita itu penuh dengan kecintaan dan juga wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau itu menjumpai saudaramu dengan wajah tolak, wajah yang tersenyum. Karena senyuman itu merupakan sedekah kita, bentuk sedekah kita kepada saudara kita. Bayangkan itu kebaikan yang kecil saja, jangan sampai kita remehkan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab yang perlu kita perhatikan di dalam bermajelis, jangan sampai majelis, perhatikan majelis itu, jangan sampai majelis itu berdiri ataupun ada dengan penuh dengan kemaksiatan dan juga hal-hal yang melanggar syariat. Penuh dengan kemaksiatan, dengan hal-hal yang melanggar syariat. Apa aja? Kita tahu tatkala seseorang itu bermajelis, di antara hal-hal yang melanggar syariat itu biasanya yang sering terjadi itu adalah ghibah. Ghibah itu menggibahi, membicarakan kejelekan saudaranya. Ghibah, namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Wasukhriyah, membanggakan diri, dan juga selainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ra'aita alladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kalian itu menjumpai suatu majlis membicarakan, isi pembicaraan majlis tersebut adalah pembahasan-pembahasan tentang mengejek ayat-ayat Allah, mengejek hadis-hadis Nabi, atau di sana penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, kemaksiatan, maka tinggalkanlah majlis itu. Maka tinggalkanlah majelis itu sampai mereka itu mengganti pembahasan yang mereka lakukan. Tinggalkanlah majelis tersebut. Disinilah di antara arahan syariat kepada kita
agar kita jangan terlalu banyak bermajelis, kecuali majelis-majelis yang baik, terutama bersama teman. Kebanyakan kita, terutama seseorang yang banyak temannya, itu otomatis dia akan melakukan banyak sekali perkumpulan. Kalau seandainya perkumpulan yang mereka adakan itu adalah membicarakan tentang dakwah, membicarakan tentang ilmu, silakan. Akan tetapi tatkala majelis-majelis itu dilakukan keseringan, kadang kita lihat seseorang itu terlalu sering bermajelis. Sehari kadang bisa 3 kali, atau setiap hari terus ada majelis, terus ketemu dengan teman-temannya. Ini efek buruknya apa? Pada majelis pertama bisa jadi bahan pembicaraan mereka adalah bahan-bahan yang bermanfaat. Kemudian dia adakan majelisnya lagi, ayo kita kumpul lagi di warung kopi sambil bermajelis. Yang kedua, pembahasan mereka masih bermanfaat, masih ada bahan pembicaraan. Besok lagi ngajak lagi teman, ayo kita ke warung. Majelisnya masih ada bahan. Berikutnya besok lagi majelis lagi, sampai akhirnya bahan pembicaraan mereka habis. Apa yang dibicarakan? Aib orang. Itu tidak bisa dipungkiri, itulah yang terjadi. Tatkala seseorang itu banyak bermajelis, itu ujung-ujungnya apa? Pembicaraannya adalah membicarakan aib orang, keburukan orang, menjatuhkan orang lain, membicarakan fulan, dijatuhkan. Ini efek dari banyaknya berkumpul. Makanya disitulah pentingnya kita untuk berkumpul itu sekali-kali aja. Artinya agar benar-benar pembahasan yang kita adakan itu memang bermanfaat. Tujuannya apa? Agar tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Karena banyak majelis juga itu nggak ada faedahnya. Jadi ini yang terjadi, realita. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara hal adab yang perlu kita perhatikan itu adalah tibun nafs warif bil julasa. Artinya kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di majelis dan juga lemah lembut kepada mereka. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Nabi kullu hainin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati. Layyin, lemah lembut. Sahlin, mudah. Qaribin minan nas, serta dekat dengan manusia. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di antara adab yang perlu kita perhatikan, at-tawadu, kita itu tawadu di dalam majelis. Wa mujanabatil kibr, jangan sampai jauhilah kesombongan. Jauhilah kesombongan. Nabi SAW mengatakan, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawadu'u, agar kalian itu tawadu', hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, agar salah seorang di antara kalian itu tidak membanggakan, menyombongkan dirinya di atas yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, agar dia itu tidak mencela seorang dengan yang lainnya. Selama seseorang itu rendah hati, maka selama itu pula lah Allah akan mengangkat derajatnya. Malah derajatnya itu akan ditinggikan. Ini mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya rendah hati itu akan merendahkan dirinya, ya pasrah. Rendah hati itu malah
kebaikan buat dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Kadang orang yang sudah misalnya pendidikannya tinggi atau kedudukannya tinggi, itu kadang dia merasa enggan untuk rendah hatinya. Kenapa? Dia anggap, oh kalau saya demikian derajat saya akan turun, harga diri saya turun. Sebaliknya kita melihat walaupun jabatan kita itu tinggi atau pangkat keilmuan kita atau pangkat kita itu tinggi, tatkala seseorang itu rendah hati, maka ketika itu pula lah Allah akan mengangkat derajatnya dia. Allah akan mengangkat derajat dia. Kadang sebagian orang itu merasa berat hatinya, berat dirinya, misalnya, oh saya ini sudah jabatan saya tinggi, saya kedudukan saya tinggi, saya punya pangkat tinggi, saya titelnya tinggi, oh saya sudah doktor misalnya, oh saya sudah ini. Kemudian dia enggan untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia anggap ini perkara yang rendah. Dia menganggap hal tersebut akan menjatuhkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadikan harga martabatnya turun. Sebaliknya seseorang itu tatkala dia itu rendah hati, itulah keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengangkat derajat dia. Dia akan semakin dihargai oleh orang lain tatkala dia itu rendah hati. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita itu sombong, menganggap bahwasanya kita sudah pangkatnya tinggi, kemudian untuk melakukan hal-hal yang rendah itu tidak mungkin saya lakukan, itu akan merendahkan martabat saya. Jadi rendah hatilah, jangan menyombongkan diri. Kita diperintahkan tawadu, untuk tawadu. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimulakan Allah, di antara hal adab yang perlu kita perhatikan di dalam bermajelis itu berprasangka buruk, berprasangka baiklah untuk saudara-saudara kita. Berprasangka baiklah, husnudzon. Memang ini berat ya. Fa inna adzanna, karena kebanyakan dzan itu itsm. Kebanyakan dzan itu, persangkaan itu adalah dosa. Ini berat ya. Ini anak alami sendiri. Ini dan kita alami dan kita mengakui bahwasanya berprasangka baik itu berat. Tapi kita butuh untuk melatih diri agar kita itu selalu berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Kalau seandainya ada perkataan yang keluar dari saudara kita, kemudian terbetik di dalam pikiran kita hal-hal buruk, oh ini tujuannya ini, oh tujuan ini, maka alihkanlah, berikanlah udzur kepada saudara kita 1000 udzur. Oh bisa jadi udzur dia tujuannya demikian, oh bisa jadi tujuan dia ini, oh saya tahu ini mungkin dia tujuannya baik. Artinya husnudzon. Memang sekali lagi perkara ini adalah perkara yang berat, butuh latihan, sehingga kita bisa membiasakan diri agar selalu berprasangka baik kepada saudara kita. Iyyakum wadzan, Nabi SAW mengatakan hati-hatilah kalian dari persangkaan buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena persangkaan buruk itu seburuk-buruk perkara. Wala tahassasu, janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan temannya. Wala tajassasu, jangan menjadi memata-matai saudaranya. Wala tanafasu, saling berlomba-lomba mengalahkan saudaranya. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad. Wala tabaghadu, saling membenci. Wala tadabaru, saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu saudara seiman, hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara.
Karena persangkaan ini, kebanyakan persangkaan itu adalah dosa. Maka usahalah kita untuk selalu berprasangka baik kepada saudara kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir, karena kita lihat waktu mungkin sebentar lagi akan masuk waktu Isya. Di antara adab yang perlu kita perhatikan, Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk suatu majlis, fakathura fihi laghatuhu, lalu banyak di dalamnya itu senda gurau atau kalimat yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika, kemudian dia itu mengucapkan sebelum bangun dari majelisnya itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia mengucapkan doa sebelum dia meninggalkan majelisnya, astaghfiruka, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecualimu. Aku minta ampun kepadamu, aku bertaubat kepadamu, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya selama dia berada di majelis tersebut. Jadi ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW tatkala kita ingin menutup majelis, karena kita tahu kita itu tidak mungkin bisa lepas dari dosa tatkala kita itu bermajelis. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa penutup majelis sebelum kita meninggalkan majelis, agar dosa-dosa kita di dalam majelis tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa majelis yang perlu kita ucapkan tatkala kita itu meninggalkan suatu majelis. Sebelum kita lanjutkan, kita azan dulu. Yang dimuliakan Allah, seseorang tatkala bermajelis tentunya di sana tidak lepas dia itu akan terjerumus jatuh dalam dosa-dosa lisan. Karena yang namanya majelis itu tidak lepas dari lisan, dan lisan itu tidak bertulang. Artinya tatkala seseorang itu bermajelis tentunya dia akan terjerumus, baik dia sadar ataupun tidak disadari, itu terjerumus di dalam dosa-dosa lisannya. Seseorang tatkala bermajelis itu tentunya majelis dia itu tidak lepas dari dua hal. Bisa jadi dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Yang kedua, bisa jadi dia terjerumus di dalam dosa-dosa kecil. Ini dua keadaan seseorang tatkala dia itu bermajelis. Adapun tatkala seseorang majelisnya itu terjerumus di dalam dosa-dosa besar, dosa-dosa besar seperti itu ghibah, dosa-dosa besar seperti ghibah, namimah, la'an, melaknat saudaranya, mencaci maki saudaranya, menuduh saudaranya yang tidak baik, yang tidak benar, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dosa-dosa besar yang mungkin sering terjadi di dalam majelis yang kita adakan. Maka sekali lagi, dosa-dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah dengan doa kafaratul majelis yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana kita ketahui, tatkala seseorang itu mengucapkan doa penutup majelis itu, Nabi mengatakan illa ghufira lahum, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan di dalam majelisnya tersebut.
Artinya dosa-dosa yang diampuni yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut itu adalah dosa-dosa kecil. Itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Dari mana kita ketahui hal demikian? Itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 68 sama 60 dan 69. Allah Subhanahu wa taala 69 70 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan dia tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal demikian, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya? Yang pertama syirik. Yang kedua membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh tanpa hak yang diharamkan oleh Allah, dan juga zina. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat berikutnya illa man taba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikutnya illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Artinya dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah dengan bertaubat, Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya al-jum'atu as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Nabi SAW mengatakan Salat lima waktu antara satu salat dengan salat berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ati, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahun, itu akan mengampuni dosa-dosa kita di antara keduanya. Antara satu salat dengan salat berikutnya itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Demikian juga Jumat dengan Jumat berikutnya, itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya. Yang dimaksud dosa-dosa, diampuni dosa-dosa di dalam hadis ini, Nabi mengatakan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Makanya Nabi mengatakan majtuni batil kabair, selama dia itu meninggalkan dosa besar. Artinya dosa besar tidak bisa diampuni begitu saja kecuali dengan taubat, kecuali dengan bertaubat. Jadi pengampunan yang disebutkan di dalam hadis itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi ini diantara hal yang perlu kita perhatikan agar benar-benar majelis kita itu kita berusaha semaksimal mungkin menjaga lisan kita sehingga kita tidak terjerumus di dalam segala macam bentuk dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca doa kafaratul majlis tatkala kita meninggalkan suatu majlis. Sekali lagi, doa kafaratul majlis ini bukan hanya pada majlis yang penuh dengan dosa dan kesalahan, akan tetapi dalam majlis dzikir juga, majlis ilmu, itu juga dalam segala majlis yang kita adakan, maka kita dianjurkan juga untuk membaca doa ini sebagaimana disebutkan oleh sebagaimana diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im. Nabi SAW mengatakan, man qala subhanallahi bihamdi subhanakallahum bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faqalaha fi majlisi dzikrin, dia mengucapkan doa kafaratul majlis ini pada majlis zikir, yaitu majlisul ilm, kanat kattabi' yutba'u alaihi,
kana qattabi'ud ba'u alaihi wa man qalaha fi majlisin lagwu kanat kafaratun lah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan itu di dalam majelis zikir, majelis ilmu, maka bagaikan penutup yang mempercantiknya. Dan orang yang mengucapkannya di majelis yang melalaikan, maka itu sebagai penghapus dosa baginya. Jadi sekali lagi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita itu bermajelis. Kemudian jangan lupa kita tutup majelis kita dari setiap majelis dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.